Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini kami terdiri atas 4 orang mahasiswa dengan saya Evan Christian dan juga teman saya. Saya Grace Leo Timuri. Saya Ferdinandus Goroagung. Saya Bira Pematasari. Baik, pada praktikum kali ini kami akan mempraktekkan salah satu metode inventarisasi satwa liar, yaitu strip transit. Metode ini banyak digunakan pada penelitian ekologi untuk mengetahui kepadatan suatu populasi, frekuensi jenis, dan juga untuk mengetahui keanekaragaman jenis agar lebih efisien dan efektif. Oke, jadi strip transect ini digunakan karena metodenya yang mudah dan sederhana. Jadi kita hanya perlu menyusuri jalur-jalur tertentu yang sudah ditentukan batas kanan dan kirinya. Lalu kita mengamati satwa apa saja yang terlihat di jalur tersebut. Lalu datanya dapat kita masukkan ke telesheet. Nah, data ini kita gunakan untuk menghitung kepadatan satwa per hektar atau kilometer persegi. Kegiatan inventarisasi satwa liar itu perlu karena untuk mengetahui keberadaan jumlah, jenis, dan sebaran satwa liar yang dapat menjadi dasar untuk strategi konservasi, pengelolaan kawasan, dan tindakan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah serta menjaga keseimbangan ekosistemnya. Ada beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam metode inventarisasi satwa liar dengan strip transect. Yang pertama ada sepatu lapangan seperti sepatu boot untuk menjaga keamanan kaki. Yang kedua ada peta kawasan dan GPS untuk menentukan jalur transect. Yang ketiga ada meteran untuk menentukan lebar strip transect. Yang keempat ada alat tulis dan telesheet untuk mencatat data di lapangan. Dan yang kelima ada binokular untuk melihat satwa dengan lebih jelas. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan jalur transect dengan panjang tertentu, misalnya sekitar 500 meter sampai dengan 1 km. Jalur sebaiknya diambil lurus dan mewakili semua habitat agar mendapatkan data yang komprehensif. Oke, di sini kita akan menentukan untuk luas stripnya. Di sini kita menggunakan luas strip 25 meter ke kanan dan 25 meter ke kiri. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Jika sudah ditentukan lebar stripnya, pengamat dapat langsung berjalan dengan hati-hati dan dapat langsung mengamati satwa apa saja yang ada di sekelilingnya. Lalu menentukan jumlah dan jenisnya dan dimasukkan ke dalam telesheet. Setelah pengamatan selesai, data yang terkumpul dalam telesheet dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang kepadatan, distribusi, dan jenis-jenis satwa liar di area tersebut. Oke, jadi kesimpulannya adalah metode strip transect ini merupakan cara sederhana untuk menghitung kepadatan populasi satwa, termasuk bagi satwa yang mudah diamati. Selain itu, strip transect ini sedikit berbeda dengan line transect, karena strip transect menggunakan lebar pada sisi kiri dan kanan jalur, sedangkan pada line transect tidak menggunakannya. Jadi kelebihan dari metode ini memungkinkan untuk pengumpulan data di area yang luas dan juga lebih cepat. Dan pun metode ini menggunakan peralatan secukupnya, jadi relatif lebih murah. Dan juga pengamatan ini cocok untuk mengamati satwa yang kecil ataupun spesies yang tidak banyak bergerak. Namun metode ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti dapat terjadinya bias. Bias ini dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti cuaca yang buruk atau perilaku satwa itu sendiri. Misalnya satwa itu lari menjauh dan tingkat keakuratan daripada pengamat itu sendiri. Selain itu juga keahlian dari surveyor itu diperlukan untuk dapat mengidentifikasi satwa dengan benar. Lalu ketidakpastian jarak dan lokasi juga dapat mempengaruhi untuk perhitungan kepadatan populasi itu sendiri. Baik, demikian video singkat dari kami. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjadi referensi untuk praktikum di lapangan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Bye!